Part 5. Pernikahan itu berjalan dengan lancar, tidak banyak tamu yang diundang, mengingat Kei hanya ingin pernikahannya dihadiri keluarga juga teman dekat. Sedangkan Anna, tentu saja dia tidak mengundang siapapun kecuali Hobi, Dr. Rahel serta beberapa suster kenalannya. Sayang satu-satunya keluarga Anna, Mikhail tidak bisa berada di sisinya karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk keluar dari kamar. Dan untuk pertama kalinya Anna bertemu dengan Nita kekasih Kei yang baru Anna ketahui juga kalau wanita itu sekretaris suami kontraknya. Kesan pertama Anna bertemu dengannya, wanita itu sangat anggun, cantik, tubuhnya yang kecil membuat wanita itu terlihat imut, beda sekali dengan Anna yang memiliki tubuh sintal ini. Anna jadi heran kenapa ibu Kei sangat membenci Nita. Anna tengah melihat-lihat rumah yang akan ditempatinya selama 6 bulan ke depan. Rumah ini tidak terlalu besar dibandingkan rumah orang tua Kei namun terkesan mewah dengan style pria muda yang minimalis. Perabotannya berwarna perpaduan hitam, coklat tua dan abu-abu. Meski berwarna gelap begitu, Anna tetap menyukainya. Terdapat 2 lantai dengan pekarangan dalam samping ruang tamu yang luas. Anna bisa membayangkan paginya disuguhi pemandangan indah dari dalam ruang tamu. Mungkin Anna bisa mengajak Mikhail untuk tinggal di sini beberapa hari lalu anak itu bisa berlarian bebas di halaman. Anna jadi merindukan adik nakalnya. Anna, ya Kei. Kei menghampiri Anna yang berdiri di ruang tamu. Saat ini Kei masih mengenakan kemeja putih bekas acara pernikahan mereka yang lengan bajunya telah ia gulung hingga siku. Kei tampak sangat tampan, urat-urat tangannya tercetak jelas di lengan pertanda pria itu rajin mengunjungi gym. Anna yakin di balik kemeja putihnya tersembunyi tubuh atletis Kei. Aku telah menyiapkan kamarmu, kau ingin merapikannya sendiri atau perlu bantuan Bibi? Bibi tidak ada di sini setelah pukul 7 dan akan datang besok pukul 9 untuk merapikan tempat ini. Tapi kalau kau perlu aku akan menelponnya untuk datang kemari. Oh jadi mereka tidur terpisah. Tentu saja Anna. Memangnya apa yang kau harapkan? Kalian kan hanya suami istri kontrak, justru Anna harusnya bersyukur karena ternyata Kei menghargai Anna, tidak melakukan tindakan tak bertanggung jawab, bagaimanapun status mereka, mereka 2 orang dewasa yang memiliki hasrat, akan sangat tidak bagus jika mereka tidur bersama. Tidak perlu Kei, aku bisa merapikannya sendiri. Hanya bisa kau tunjukkan saja kamarku di sebelah mana. Sure, ayo kuantar, kata Kei lalu menggeret koper milik Anna menuju kamar wanita itu. Kei membuka kamar bernuansa putih, Anna rasa kamar ini satu-satunya yang tidak bernuansa gelap. Anna jadi penasaran apakah Nita pernah tinggal di kamar ini. Ini kamar milik Nita. Satu alis Kei menukik ke atas, tatapannya sedikit mengintimidasi. Anna sekarang tahu bagaimana pria itu bisa meraih kesuksesannya. Pria itu pasti membuat lawan bisnisnya tak berkutik seperti Anna saat ini. Tidak Anna, aku tidak pernah membawa wanita lain ke dalam rumahku selain dirimu. Nita dan semua mantan kekasihku tinggal di apartemen yang kusediakan. Jelasnya terkesan dingin dan tidak suka pertanyaan Anna. Sepertinya Anna tidak akan menanyakan apapun lagi soal Nita maupun hal-hal yang berhubungan dengan masa lalunya pada Kei. Dan bolehkah ia sedikit berbangga hati atas pernyataan Kei mengenai ia satu-satunya yang diizinkan tinggal di sini. Hati Anna berbunga-bunga sampai pada kalimat yang dilontarkan Kei menyadarkan kembali siapa Anna. Maaf Anna, hari ini aku akan menginap di apartemen Nita, sepertinya ia ngambek karena pernikahan ini. Jadi, aku mengerti Kei, pergilah aku pun akan bersikap sama seperti Nita jika tahu kekasihku menikah dan tinggal berdua dengan wanita lain. Pasti saat ini ia sedang gelisah, potong Anna. Kei cukup tertegun mendengar ucapan Anna. Ia merasa tidak salah pilih, Anna jauh dari kesan wanita matre yang terlihat ingin mensabotase Kei. Bagaimanapun juga wanita mana yang rela meninggalkan kemewahan seperti ini nantinya. Kei mendekati Anna tidak tahu apa yang ia lakukan tapi pria itu jadi ingin mengecup kening Anna. Kecupan itu cukup lama, sampai Kei melepasnya. Ia menatap wajah Anna yang seperti biasa memerah juga nampak terkejut. Pria itu terkekeh tangannya mengusap pipi Anna dengan lembut. Kau selalu terkejut tiap kali ku sentuh, apa aku menakutimu? Tidak bukan begitu, aku hanya tidak terbiasa dengan semua itu, ucap Anna lirih. Kei tersenyum melihat kegugupan Anna, jelas sekali perbedaan Anna dengan Nita. Keduanya sama cantiknya tapi Nita terkesan tegas dan anggun sedangkan Anna nampak lemah lembut serta polos. Kei masih mengelus pipi Anna yang selembut sutra. Kalau begitu kau harus mulai terbiasa Anna. Ya. Kau mendengarnya dengan jelas. Baiklah aku harus segera pergi, maaf meninggalkanmu sendiri. Jika terjadi sesuatu segera hubungi aku. Setelah mengatakan itu Kei pergi begitu saja tanpa mendengar apapun lagi dari Anna. Anna menatap punggung Kei yang semakin menghilang di balik tembok, tidak menyangka malam pertamanya wanita itu ditinggal suaminya untuk menemui kekasihnya.
Meski begitu Ana tidak bisa membohongi dirinya, hatinya berdebar setelah ciuman Kei di keningnya. Ana menggelengkan kepalanya dengan cepat. Ingat Ana, tidak boleh jatuh cinta. Gumamnya pada diri sendiri. Ana melihat kamar yang akan ditempatinya lalu tersenyum senang. Ana menyukai desain ruangan ini. Setelah puas memandanginya, ia mulai mengemas dan membersihkan dirinya. Kei mencari sosok wanita yang menjadi kekasihnya selama 3 tahun ini setelah membuka pintu apartemen miliknya. Ternyata yang dicari tengah meringkuk di atas ranjang seperti bayi di kamar. Kei menghampiri Nita yang matanya mulai terpejam, mengecup pipi wanita itu, lalu membisikkan sesuatu. Kau menungguku sayang. Kei mengecup pipi wanita itu lagi. Nita mengerjapkan matanya melihat kekasih tampannya tengah mengukung tubuhnya. Kupikir kau tidak akan datang, Nita mengucapkannya dengan bibir mengerucut. Tidak mungkin aku mengabaikan panggilan dari kekasih kesayanganku. Kau tampak mesra dengan wanita itu. Kau cemburu. Menurutmu bagaimana? Kesal Nita, Kei terkekeh mengusap lengan Nita naik turun. Kau tampak menggemaskan saat sedang cemburu, jangan begitu, kau tahu aku hanya berpura-pura. Aku jelas hanya mencintaimu. Tetap saja rasanya aneh melihatmu memeluknya. Hanya sementara sayang, jangan dibahas lagi, kau tidak ingin memberikanku malam pertama. Minta saja dengan istrimu itu. Kei mengangguk lalu bangkit melepaskan diri dari Nita, sontak saja Nita panik lalu menarik tengkuk leher agar pria itu kembali menatapnya. Kau keterlaluan Tuan Alvaro, aku kan hanya ucapan Nita terhenti dengan bibir kenyal Kei yang melumat bibir miliknya. Tangan pria itu mengelus lengan halus milik Nita lalu merambat mengelus perut ratanya. Tangan Nita yang dikalungkan di leher pria itu mulai meremat rambut hitam milik Kei menyalurkan kenikmatan ciuman mereka. Nita mendesah saat Kei mulai merambat mencium dan menghisap leher Nita. Tangan pria itu aktif meremat gundukan dada Nita membuat wanita itu melenguk ke atas. Keduanya semakin hilang akal dan melakukan hal yang lebih intim membawa mereka ke lubangan dosa kenikmatan surga dunia.